Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah catatan amal buruk saya yang dicatat oleh malaikat akan dihapus dengan istighfar atau tetap dibacakan di hari hisab nanti? Baik. Pertama, Anda bisa temukan misalnya Quran surah ke-3 ayat 31 posisi paling kiri sebelah atas dengan Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat ke-29. Itu amalannya. Anda sebutkan istighfar di sini. Apakah istighfar bisa menggugurkan dosa-dosa kemudian dihapuskan, kan? Terus istighfar spesifiknya di Quran surah 51 ayat ke-18. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti sunnah Nabi, tuntunannya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kalian. Jadi kalau bapak ibu ingin dicintai Nabi, dicintai Allah bahkan, maka diantara caranya wasilahnya ikuti sunnah Nabi dari mulai bangun sampai tidur lagi. Ya, hati-hati, bukan cuma sholat ibadahnya saja yang ritual, tidak. Sholatnya seperti Nabi, tapi lisannya nggak seperti Nabi, pandangannya nggak seperti Nabi, semuanya. Ya, hati-hati. Anda yang mengatakan ikut Quran, ikut sunnah, maka semua sunnah praktekkan. Jangan Anda mengajak pada Quran dan sunnah tapi Anda melanggar ketentuan sunnah, itu nggak boleh. Ya, tidak tepat di situ. Ya. Nah, kemudian apa yang kita dapatkan kalau bisa mengikuti tuntunan Nabi? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan berkenan menggugurkan, menghapuskan semua dosanya. Dzunub itu semua. Jamak dari kata dzambun. Dzambun Quran surah ke-40 ayat 3. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ada orang-orang yang dosa-dosa ringannya diampuni oleh Allah dan menerima taubat. Kalau sudah banyak kalimatnya bukan dzambun lagi, dzunubun, luas. Maka diampuni dosanya, digugurkan keseluruhannya. Bahkan kalaupun berlebih disebut dengan israf. Banyak dosanya tak terlukiskan. Bunuh orang sekian dan sebagainya. Ya, Masya Allah. Pernah berbuat ini, berbuat itu. Langgarannya banyak. Disebut israf. Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah banyak berbuat dosa berlumur, jangan putus asa dari rahmat Allah. Dapatkan ampunannya. Mohonkan. Bukankah pernah ada yang membunuh 100 orang? Kemudian dia senang mabuk, senang macam-macam dan sebagainya. Tiba-tiba dia bertobat. Ada sentuhan di hatinya. Jadi kalau bapak ibu pernah ada sentuhan begini, ya Allah, saya bisa berubah nggak ya? Itu tanda pertama dari Allah menginginkan Anda berubah. Cepat ambil. Jangan biarkan. Sebab kalau Anda biarkan, tidak mudah mendapatkan tanda itu lagi. Ambil. Rumusnya Quran surah 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang cepat merespon petunjuk kami akan bimbing dia untuk berubah. Bahkan nanti ada yang berubahnya drastis, disibghah oleh Allah. Quran surah kedua ayat 138. Ya, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya, ada yang disibghah. Sibghah itu kayak dicelupin. Ya, pernah bikin teh celup? Kalau dimasukin ke dalam airnya basah nggak tehnya? Basah. Ada orang yang dicelup langsung, disibghah. Jadi begitu dia tergerak untuk berubah, tiba-tiba seluruh perilaku hidupnya berubah. Kata-katanya berubah, pakaiannya berubah, penampilan berubah, kebaikan, itu sibghah namanya. Ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Maka peluang pertama, langsung dihapuskan semua keburukannya, termasuk catatan amal buruknya. Selesai. Tidak diungkap, disimpan. Ya. Kalau dihapus masih ada nggak? Sudah, kalau dihapus bersih itu habis, selesai. Nggak ada apa yang mau dibacakan, dihapus, dosa dihapus. Bahkan ada di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab. Ya, bukankah sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk surga tanpa hisab? Siapa Umar sebelum masuk Islam? Tapi nggak pernah disebutkan sekarang, nggak pernah dikenang yang seperti itu, berubah menjadi kebaikan. Ya, lihat, Umar dulu menjadi musuh Nabi, keras terhadap Nabi, didoakan oleh Nabi, masuk Islam, hasuna Islamu, bagus Islamnya, berganti kebaikan dari keburukan. Ya, Quran surah ke-11 ayat 114. Indah sekali. Apa bahasanya? Ya, aqimis salata tarafai minan nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ketika banyak berbuat baik, keburukan-keburukan akan dilupakan. Takwa meningkat. Oh may yattaqillah, siapa yang meningkat takwanya? Lihat kalimatnya, yukaffir anhum sayyi'atihim, dia hapuskan semua keburukannya. Diciri orang yang tobatnya diterima, dosanya diampuni, maka akan dijaga oleh Allah untuk berbuat dosa yang berulang. Dijaga, matanya memandang yang baik, kalimatnya baik, semua bagus, takwanya meningkat, ibadahnya rajin. Apa kata Nabi? Umar masuk surga tanpa hisab. Hisab aja nggak ada, bagaimana mau dibacakan catatannya? Nggak ada hisabnya, masuk aja. Selesai. Buku kamu ada, dijaga, ditahan. Sudah, kamu masuk aja. Sudah, selesai. Indah gitu kan? Ada semuanya. Tapi
Ada level orang-orang biasa. Quran surah keempat ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Ada orang bunuh 100 orang, ya banyak keburukannya, tiba-tiba mau bertobat. Kata Syekh pada saat itu, kata alimnya, pergi ke tempat sana, berubah kamu. Kamu bukan tidak bisa jadi orang baik, cuma lingkungan kamu nggak bagus, membuat kamu selalu buruk. Hijrah. Begitu dia berangkat di perjalanan, jalan, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Baru sampai sejengkal mau ke tempat-tempat dia belajar, jarak lebih sejengkal di pertengahan. Tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga, meninggal seketika. Tapi apa ayatnya kemudian berbunyi? Turun berita masuk surga dia. Karena di jalan dia tobat digugurkan dosanya. Dia beramal soleh, cuman sejengkal. Wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berusaha mau berubah, mengikuti tuntunan Allah, mengikuti Rasulnya, tapi tiba-tiba belum sempat dia berubah sepenuhnya, baru keluar rumahnya untuk berubah, Masya Allah, yudrikul maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya tertuliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya diterima, keluar langkahnya ada pahala, masuk surga dia. Masuk surga. Ada orang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya berislam, saya tobat, masuk Islam, syahadat." Gugur dosanya, naik ke unta, untanya terperosok, untanya jatuh, dia meninggal, untanya mati. Kata Nabi, ini orang paling beruntung semuka bumi, amalan sedikit masuk surga. Sebelumnya dia tobat. Anda kurang apa lagi? Pernah bunuh 100 orang? Belum pernah bunuh 100 orang, tidak lalu telah maksiat seperti orang tadi. Sampai ke majelis ilmu, orang tadi belum sampai ke majelis ilmu, masuk surga. Anda sudah masuk ke sini, belum bisa masuk juga. Salah Anda apa? Mungkin Anda nggak mau tobat gitu kan? Kapan mau berubahnya? Kalau sudah dikasih Sya'ban belum juga mau berubah, mau sampai kapan lagi? Saya demi Allah saya katakan, ini dalam 5 tahun ke belakang saya perhatikan, itu selalu aja sesuai dengan ajalnya tentunya. Kalau sudah masuk bulan Rajab Sya'ban, itu seringkali ada kisah yang dipertontonkan. Saya selalu saksikan, ada aja orang baik yang meninggal. Selalu ada. Kayak Haji Warsan Munawir, sebelumnya siapa lagi, kayak Haji Abdul Wahid, ada Ahmad Muzambil, ada macam. Tahun ini Masya Allah, baru masuk Islam, ustazah mengajar, belajar Islam, perjalanan di Cipali dengan suaminya, plus dengan anak terakhir, Masya Allah. Sebabnya, sebab itu bahasa biasa manusia, ya bisa tabrakan, bisa macam-macam dan sebagainya. Intinya Allah sayang, kamu sesuai ajalnya pulang ya, bekal kamu cukup. Sudah, kamu sudah taubat, sudah mengganti dengan risalah dakwah, pulang, bekal cukup. Ustaz Ja'far baca surat Al-Mulk, ayat pertama nyaring, kedua nyaring, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat ketiga meninggal. Masya Allah. Enak meninggalnya itu, tenang. Gak ada gerak begini begitu, gak ada teriak-teriak, gak ada macam-macam. Ya iya Tuhan, nafsu mutmainnah. Mereka barangkali sesuai ajalnya menghadap kepada Allah, tidak membutuhkan keutamaan Sya'ban lagi, kemegahan keberkahan Ramadan lagi, karena bekalnya cukup. Kita masih membutuhkan hari ini untuk bisa berubah. Kalau Anda diberi kesempatan hari ini belum mau berubah juga, Anda mau sampai kapan lagi? Bisa meninggal kita. Ya, dulu saya di Lebak Bulus tuh mengasuh pesantren Al-Hikmah, penghafalan Quran untuk mahasiswa. Kita sediakan fasilitasi gratis itu, Masya Allah. Al-Hikmah tetangga kami, tahsinnya Ustaz Ahmad Muzambil, sama muda juga, usia 37 tahun. Hari Kamis menjelang juga, nggak dapat Ramadan. Kamis, pada subuh, pahalanya udah banyak. Kalau saya masih banyak dosanya, masih butuh hari ini. Dia sudah dipanggil sesuai dengan ajalnya. Sudah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Cuma habis subuh, kamu sudah mengajarkan tahsin, orangnya ikhlas, orang setiap yang tahsin dapat pahalanya, kamu sudah pulang, bekal kamu sudah banyak. Cuma bersin 2 kali, pada subuh, bersin, meninggal, bersin. Antum berkali-kali bersin tadi belum meninggal juga. Masih butuh hari ini, ya. Ini manfaatkan lah, sayang kalau nggak dimanfaatkan. Baik, jadi nanti ada yang dihapuskan, ada yang tetap dibuka, cuman gak disebarkan. Hisabnya antara dia dengan Allah. Dia Allah kemudian tutup menggunakan satar, diperlihatkan, kamu ini punya kesalahan ini, saya ampuni, kata Allah, sebagai rahmat Allah, tapi gak dibuka. Siapa orang itu? Diantaranya orang yang gemar menutup aib orang lain. Jadi kalau bapak ibu senang menutup aib orang lain sekalipun salah, kemudian Anda diam-diam memperbaiki, Anda doakan, Anda datangi dia dan sebagainya, itu ditutup aibnya oleh Allah. Sebaliknya ketika Anda membuka aib orang lain, kalaupun itu benar, itu dosanya berlipat itu. Banyak dosanya. Bikin aja ada status tentang orang lain, bikin status. Dia itu ternyata begitu ya, nggak nyangka tuh tulis, ya, nyebar, terus sebar ke banyak orang. Urusan Anda dengan dia kemudian selesai satu waktu, sudah bersalaman, tapi urusan dia dengan orang yang disebarkan, yang berprasangka buruk belum selesai itu. Bagaimana menyelesaikannya? Makanya hati-hati. Ya. Saya kemarin pulang dari satu negara, beberapa tempat. Ini saya doakan juga supaya berubah. Ini nggak boleh seperti ini. Ya.
Ada orang-orang yang menyebarkan berita tidak baik sampai mengintervensi supaya pengajian kami dibatalkan. Itu panitia nangis depan saya. Datang nangis. Nyampaikan, Ustadz saya ditelepon si fulan. Ustadz juga dan sebagainya. Oh jangan terima dari Ustadz Adi, manhajnya rusak, begini. Masya Allah. Ya, dan disampaikan, itu Ustadz Adi sudah dinasihati oleh masyayikh yang besar, masyayikh kita, guru-guru kita, tapi orang ngeyel. Saya katakan, tahu nggak sampai hari ini belum ada satupun yang datang. Saya ajak ketemuan gak ada yang datang, dialog gak ada yang datang. Senangnya nulis, ngajak pertemuan di rumah makan, saya bilang. Mau makan itu tempat orang lapar, bukan tempat orang menuntut ilmu. Ya gak ada yang datang sama sekali. Nih saya bilang saya punya bukti rekamannya, cuman saya nggak buka untuk menghormati orang itu. Karena kalau orang sudah tidak suka, dia akan tinggalkan semua kebaikannya. Kita harus hormati orang, sekalipun orang ada salah, kita harus adil. Jangan diungkap semuanya, keburukan-keburukan itu, supaya orang nggak tinggalkan. Jadi kalau orang sudah nggak suka ada kebaikan pun dia akan mau ambil. Kita tahan naib dia menyebarkan naib kita, dan belum tentu benar juga di situ. Ketemu belum pernah, apa belum pernah, akhirnya, oh begitu Ustaz, dia pada nangis. Di telepon nggak bisa bayangkan. Itu bukan sunnah. Itu nggak baik gitu kan. Apa yang Anda inginkan? Menyebar berita dusta, berjumpa juga tidak pernah, kan? Menghambat orang lain untuk belajar. Itu dosanya dosa banget. Dosa berlipat, nggak boleh begitu. Siapa yang mengajari Anda? Siapa guru Anda? Ya kan? Dari mana Anda bisa mengajarkan seperti itu? Itu nggak boleh. Nah itu hal-hal seperti itu, tapi saya nggak marah gitu kan. Silahkan saja gitu kan, seperti itu. Anda daripada nyebarkan ke orang, kenapa Anda nggak datang pada saya? Sampaikan, ya. Kalau yang salah di mana salahnya, tunjukkan. Ya, supaya kita perbaiki. Kalau Anda sayang pada saya, sampaikan pada saya, bukan pada orang. Karena yang dihisab itu saya, bukan orang lain. Anda ngapain sampaikan ke orang? Nggak ada kerjaan. Ke saya nggak mau datang, diundang nggak mau datang, dialog nggak mau datang, tapi nyebarkan pada orang yang belum tentu salahnya. Lu Anda bikin runtutannya. Wah, kupas tuntas video Adi Hidayat. Video. Saya cari di kamus video nggak ada, yang ada video. Ya, Anda lupa kesalahan Anda juga gitu kan. Jadi kadang-kadang suka aneh manusia di sini. Tapi saya nggak marah ya. Saya nggak marah, saya nggak mau mencela. Jangan balas kebodohan dan kebodohan yang sama. Sama aja bodoh kita ya. Jadi Anda pun nggak usah ikutan marah. Saya nggak marah. Kenapa Anda marah? Ya, ada Ustaz telepon. Ustaz Adi, sabar ya Ustaz ya. Ustaz, saya sabar. Antum yang sabar. Nggak usah ikutan marah. Sudah, ambil gampang. Atau lihat siarannya, ambil baik-baiknya. Tinggalkan yang jelek, ya selesai. Dan saya nggak pernah nuntut apapun. Ya. Tapi itu nggak boleh begitu. Kalau keterlaluan, nanti saya juga bisa ungkap ya, hal-hal yang harus diketahui oleh umat. Anda tuh bingung saya. Anda tuh pernah nggak? Coba yang objektif berpikir dengan jernih ya. Bisa nggak dipahami dengan akal? Anda belajar tentang agama. Menjadikan diri Anda lebih dekat dengan Allah. Tapi begitu selesai taklim, Anda kok saling mencela? Saling berselisih. Saya bingung saya, ada orang belajar, begitu pulang, ribut dengan suaminya. Pecah kongsi di situ. Masya Allah, ribut dengan tetangganya. Gak mau saling salaman. Bahkan saya pernah menemukan kasus awal-awal datang ke Indonesia ini, ada seorang istri, ikut kajian, pulang-pulang ke rumah, ribut dengan suami. Sampai mau pisah, Pak. Lebih baik mencari pasangan yang sunnah daripada menikah dengan suami bid'ah. Oh, Masya Allah. Padahal sudah belasan tahun menikah. Apa Anda lupa dengan kebaikan-kebaikannya? Itu diajarin apa di situ gitu kan? Anda salah apa sebetulnya? Jadi ada beberapa hal yang kita harus jernih berpikir. Coba zaman Nabi itu orang tuh tertinggal luar biasa, jahatnya banyak, saling banyak berkelahi, saling bunuh macam-macam. Ketika Quran turun diajarkan oleh Nabi, yang kasar jadi lembut, ya, yang terpecah jadi saling menyatu, yang mencela mencintai, yang merangkul, yang memukul jadi merangkul, semuanya indah dan ada peradaban. Jadi Qurannya sama, nggak berubah, hadisnya sama. Kok bisa Anda belajar saling mencela, saling berselisih? Sebenarnya bisnya di mana gitu kan? Nah, jadi saya mengajak kepada siapapun, termasuk kalangan para ustadz, harusnya kita duduk sama-sama nih. Semua. Ini kan di Indonesia ada yang ke Mesir, ke Madinah, ke Mekah, ke Libya, ke Oman, ke Maroko, ke Tunisia. Akan lebih indah kalau kita duduk semua bareng, bahas masalah umat. Di umat butuh apa nih? Kelemahannya di mana? Kenapa ini sering ribut? Oh, dalilnya apa? Mungkin pelajaran kita begini, pelajaran Anda begini. Yuk kita temukan di sini. Kupas. Kemudian sampaikan pada umat. Kalau begini, berarti dalilnya ini ya. Kalau begini, ini dalilnya ini ya. Ustadz ini alumni sini mengajarkan begini karena dipelajari begini. Itu enak tuh. Dan orang nyaman ibadah. Nyaman gitu kan? Itu yang paling indah. Ya, dan itu harapan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahannya ya.